teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai Culture Fair Intelligence Test. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Aku sendiri Elfrida Anasta NIM 19S1046, kemudian nanti ada Zika Amalia NIM 19S1045 dan Regina Sagan NIM 19S1047. Oke, pertama ini ada sejarah tes Culture Fair Intelligence Test, di mana tes ini dibuat oleh Raymond B. Kettle dan Karen S. Kettle pada tahun 1940 dan diterbitkan oleh Institute of Personality and Abilities Testing pada tahun 1949. Awalnya tes ini dirancang untuk memberi estimasi kecerdasan yang relatif bebas dari pengaruh sosial dan budaya. Kemudian tes ini juga bertujuan untuk mengukur fluid intelligence, kemampuan analisis seseorang dalam situasi abstrak dengan pola yang bebas dari pengaruh budaya. Dan yang terakhir, untuk meminimalisir adanya pengaruh-pengaruh yang tidak relevan dari sosial dan budaya. Sehingga di sini nanti akan ada pemisahan terhadap kemampuan alami dari pembelajaran yang spesifik. Oke, awalnya tes ini bernama Culture Free Intelligence Test. Kemudian adanya revisi-revisi dan sampai revisi yang terakhir yang kita gunakan saat ini, versi yang kita gunakan saat ini itu revisi tahun 1961. Nah, itu mulai diganti namanya menjadi Culture Fair Intelligence Test gitu. Secara garis besar, Culture Fair Intelligence Test ini terbagi menjadi 3 skala. Skala yang pertama itu untuk anak berusia 4-8 tahun dan dewasa dengan gangguan mental. Sedangkan skala yang kedua itu untuk anak usia 9-13 tahun dan dewasa dengan kecerdasan rata-rata. Dan skala yang ketiga itu untuk siswa SMA dan perguruan tinggi serta dewasa dengan kecerdasan tinggi. Oke, nantinya di skala pertama ini akan melibatkan interaksi yang intens antara tester dan testi. Sedangkan di skala yang 2 dan 3, tes ini nanti akan menggunakan tes kelompok, dikerjakan secara kelompok gitu. Nah, secara garis besar dua skala ini nanti akan berbeda ya kesulitannya dan nanti akan terbagi menjadi 2 bentuk. Ada bentuk A dan bentuk B. Bentuk A dan bentuk B itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh temanku. Nama saya Regina Sagan NIM 19S100047. Saya akan menjelaskan mengenai materi atau bentuk tes CFIT. Tes CFIT terdiri dari 3 skala yang disusun dalam form A dan form B secara paralel. Skala 1 untuk usia 4-8 tahun dan orang dengan retardasi mental. Skala ini memiliki bentuk A dan B. Skala 2 untuk usia 8-15 tahun dan untuk orang dewasa yang memiliki kecerdasan di bawah normal. Skala ini memiliki bentuk A dan B. Skala 3 untuk usia di atas 15 tahun dan untuk orang dewasa dengan kecerdasan tinggi. Skala ini memiliki bentuk A dan B. Terdiri atas 4 subtes yaitu seri, klasifikasi, matriks, dan persyaratan atau condition. Selanjutnya, ada kemampuan yang dapat diungkap dari tes CFIT. Yang pertama yaitu sistem berpikir, yaitu kemampuan berpikir untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Yang kedua, ketajaman diferensiasi, yaitu kemampuan untuk mengamati hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir kritis untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang ketiga, ada asosiasi, yaitu kemampuan analisa sintesa untuk menghubungkan 2 atau lebih permasalahan yang serupa. Yang keempat itu ada pemahaman konsep, yaitu kemampuan untuk memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu instruksi untuk mengerjakan tes CFIT. Jadi, tes itu diberi lembar jawab dan juga buku soal atau booklet. Nah, posisi buku soalnya itu harus tertutup dan testi dilarang untuk membukanya sampai ada perintah. Lalu testi diminta untuk mengisi nama dan juga data pribadi. Testi diminta meletakkan semua alat tulis yang digunakan. Lalu selanjutnya testi akan diberi sedikit penjelasan mengenai tugas yang akan dikerjakan. Nah, di buku soal ini berisi 4 tes. Yang 4 tes itu seperti permainan puzzle. Jadi tidak ada kata-kata, hanya ada gambar saja. Nah, tiap tes itu ada contoh latihannya.
Jadi awalnya itu semua tes tim mengerjakan contoh-contoh latihan bersama-sama, selanjutnya akan mengerjakannya sendiri gitu. Nah, pada akhir di setiap tes itu soalnya akan semakin sukar dan testi itu diminta mengerjakan semaksimal mungkin. Nah, di buku soal itu kan tadi ada 4 tes. Jadi subtes yang pertama itu ada series. Jadi testi itu akan diminta melanjutkan pola yang sudah ada dan memilih satu dari 6 atau 5 pilihan yang sudah ada. Lalu di subtes kedua atau classification, peserta atau testi diminta untuk memilih 2 dari 5 pilihan gambar dengan pola ataupun karakteristik yang sama yang memiliki kemiripan. Di subtes ketiga atau matrices, testi itu diminta memilih 1 dari 5 pilihan jawaban yang mampu melengkapi gambar utama yang tersaji. Jadi di subtes ini itu memiliki cara kerja yang mirip seperti APM, SPM, dan CPM. Nah, di subtes 4 yang terakhir yaitu condition atau typology, jadi si testi ini diminta untuk memilih 1 dari 5 jawaban, di mana jawaban tersebut memiliki kondisi, tekstur, ataupun situasi yang sama seperti soal yang tersaji. Ini adalah contoh dari soal-soal subtes 1, subtes 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu scoring dalam tes CVIT. Jadi setelah testi memberikan semua jawaban, nah untuk jawaban yang benar itu akan diberikan 1 poin. Jika lebih dari 1 jawaban pada subtes 1, 3, dan 4, maka tidak diberi poin meskipun salah satu jawabannya benar, karena di subtes 1, 3, dan 4 itu hanya membutuhkan 1 jawaban. Nah, pada subtes yang kedua, itu harus ada 2 jawaban dan harus benar semua. Kalau jawabannya benar semua, dapat 1 poin. Lalu semua itu dicatat dan dicantumkan pada kolom total raw score. Nah, setelah itu jadi raw score tadi itu belum bisa dikatakan sebagai IQ. Jadi kita harus mencocokkan terlebih dulu dengan tabel normal yang sesuai dengan usia klien atau usia testi. Nah, ini adalah contoh dari tabel normal. Jadi, misalkan ada seseorang berumur di atas 17 tahun. Nah, total raw score-nya dia itu 49. Nah, jadi bisa kita lihat dari total raw score yang 49, terus kita lihat di usia kalender itu yang di atas 17 tahun. Jadi dapat kita lihat bahwa IQ-nya dia itu sampai 183. Nah, jadi di tabel ini menunjukkan total raw score dari 0 sampai 49. Nah, dari IQ yang sudah kita dapat dari tabel norma tadi, dapat kita lihat menggunakan skala deviasi IQ menurut Stanford Binet. Jadi jika IQ-nya itu 170 ke atas, itu termasuk sebagai jenius. Lalu jika 140 sampai 169 itu very superior, 120 sampai 139 itu superior, dan seterusnya.